Warahmatullahi wabarakatuh. Puji berserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Beradanya saya di sini ingin menyampaikan kultum bertema agar jiwa tenang. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu dalam keadaan ridho dan dalam keadaan diridhoi. Hal ini kita akan membahas tentang masalah belajar ridho. Mungkin di Indonesia orang jarang menggunakan kata ridho karena biasanya diganti dengan kata ikhlas. Padahal ikhlas itu lebih kepada urusan niat kita ketika beribadah. Cuman kita sering bilang kalau misalnya ada yang dapat musibah, ikhlasin aja. Yang ikhlas padahal di situ bukan bab ikhlas. Kalau ibadah ya ikhlas, tapi kalau babnya ketentuan Allah dalam hidup kita atau takdir, maka yang lebih tepat istilahnya adalah ridho. Jadi kalau misalnya kita dapetin seseorang dalam musibah, nasihat kita adalah ini adalah ketentuan Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Nah, itu kalimat ridho. Kalau bahasa lainnya mudah-mudahan ada hikmah. Nah, hari ini kita pengen belajar tentang ritual apa saja sih bentuk-bentuk ridho. Seberapa pentingnya ridho dalam kehidupan kita. Orang yang paling beruntung di akhir hayatnya adalah orang-orang yang ridho. Makanya Allah berfirman di surat Al-Fajr tadi, panggilan kepada orang yang ridho ketika dicabut ruhnya, ketika dicabut nyawanya, Allah memanggil mereka dengan panggilan jiwa yang tenang. Padahal kita tahu sakaratul maut itu adalah keadaan yang paling sulit. Orang yang bisa tenang menyambut kematian mutmainah, hatinya tenang, wajahnya berseri-seri. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang ridho. Orang yang selalu menerima ketentuan Allah selama hidupnya. Terus lawannya ridho adalah kufur. Dia protes gitu dengan ketentuan Allah. Ya Allah, kenapa saya diginiin? Ya Allah, apa maumu? Ya Allah, engkau tidak adil. Itu kalimat-kalimat orang yang kufur dan tidak ridho. Orang yang kufur maka ketika akhir hayatnya dia menjadi orang yang paling gelisah dan menjadi orang yang paling tersiksa saat sakaratul maut. Kalau kita ridho dengan semua ketentuan Allah, hati kita itu akan merasa tenang dan bahagia. Gak ada hal yang mengusik perasaan kita atau yang membuat kita merasa agak nyaman. Apapun ketentuan Allah dalam hidup kita, apapun perintah dan larangan Allah dalam syariat kita, kita terima aja. Kenapa kita terima? 1, supaya hati kita tenang, gak banyak protes. 2, karena kita percaya Allah gak nyuruh sesuatu kecuali di dalamnya ada kebaikan. Allah gak ngelarang sesuatu kecuali di dalamnya ada keburukan. Allah gak memberikan satu takdir kecuali melalui takdir itu ada kebaikan yang besar bagi kita. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Bersama dengan keburukan ada kebaikan, bersama dengan kesusahan ada kemudahan. Oleh karena itu mulai sekarang kita perbanyak-banyak ridho dalam setiap keadaan. Bersyukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa perbanyak zikir. Sholawat agar jiwa lebih tenang. Mungkin itulah yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam berkata ada kesalahan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.